Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para tuan guru, para nenek mama, para tokoh masyarakat, teristimewa para generasi muda harapan bangsa, harapan agama, tentunya kelak sangat-sangat diharapkan oleh orang tuanya nanti. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam marak-maraknya kaum muslimin dalam suasana 17 Agustus
17-nya mungkin sudah kita lewatkan, masih dalam semangat-semangatnya, semarak-semaraknya sebagian di antara kita yang senang, gembira kalau sudah masuk bulan Agustus ini. Memang itulah mestinya kita, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah. Bukan diberikan siapa-siapa, bukan diberikan oleh bangsa lain, bukan diberikan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang titipkan itu kepada kita, kepada para pejuang kita, kepada para pahlawan kita, kepada para syuhada kita dahulu. Makanya perlu kita bergembira dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Allah berpesan, tentu ada tanda dan cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Karena semua itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking berperan pentingnya kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita bernostalgia terhadap suatu instansi, bapak-bapak mungkin yang sudah pensiunan dari kerjanya, yang sudah tua. Kita bernostalgia atau kita lihat anak-anak generasi kita hari ini. Satu kali dalam sepekan itu ia memperingati suatu upacara bendera. Apa yang ada dalam kegiatan itu? Saking besarnya tercampur tangan Allah dalam memberikan kemerdekaan sebagai hadiah untuk bangsa Indonesia. Pahlawan kita menuangkan dalam satu teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atau tanda buktinya. Kalau kita bawakan secara adil, secara kajian agama, kalau bukan karena Allah, iradah yang diberikan oleh Allah kepada para syuhada kita, kepada para pahlawan kita, kepada para pejuang kita, iradah itu kehendak, qudrat, kekuatan. Kalau bukan dari Allah, tidak mungkin kita mendapatkan sebuah nilai kemerdekaan. Bapak kaum muslimin rahimahullah, lantas apa yang disuruh oleh Allah? Wa ista'azanna rabbukum, Allah sudah berikan maklum, Allah sudah berikan keterangan-keterangan, sudah memberikan sebuah kenikmatan kepada kita. Yang diminta dalam hal ini, la in syakartum la azidannakum. Tidak ada kalimat tuangan di situ dalam firman Allah ini, oh balaslah apa yang saya berikan kepadamu. Tidak ada Allah bilang. Tapi Allah suruh kepada kita syukuri. Nah, sampai di situ kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Pak Ustadz, kami biasanya mensyukuri nikmat kemerdekaan di sini dengan hiburan. Boleh, silakan. Kami biasanya dengan bermacam permainan. Gak boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan. Asalkan, kembalikan barometernya ada di situ. Kita selaku umat Islam tidak terlepas dari sebuah ikatan dan bulan yang harus kita taati kaum muslimin. Boleh kita mengadakan hiburan-hiburan yang beradab, hiburan yang terbawi, sah-sah saja tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Kita mengadakan permainan boleh, silakan. Jangan perlu bangkitkan bakat minat banyak begitu para generasi muda yang diam saja kan. Bakat minat dia bangkitkan. Asalkan itu berakhlak dan tahu aturannya. Ini jangan mentang-mentang orang sudah hayal sholat di masjid masih saja kita melakukan permainan. Ingat Bapak kaum muslimin rahimahullah, selama ini yang kita tahu ini sebagai bahan cukil-cukilan bagi kita ya.
Orang yang meninggalkan sholat itu kan barometernya orang yang beriman. Orang yang meninggalkan sholat sudah akil balik berakal lah, sampai masa itu pada dirinya hendak juga mau sholat. Apa hukumnya di sini? Dosa tanggung bagi dia sendiri pelaku. Kalau orang sudah akil balik berakal hendak sholat, ya dosa dia yang nanggung, apalagi sudah banyak yang memberitahu. Terus apa hubungannya dengan acara kegiatan peringatan HUT ini? Ketika kita mengadakan bermacam bentuk permainan hiburan dalam rangka alasannya memperingati hari raya kemerdekaan, boleh-boleh saja. Akan tetapi kewajiban kita tinggal ketika itu. Sudah azan orang di masjid, peserta sudah masih aja ikut main. Meninggalkan panggilan Allah melalui muazin di masjid. Ingat Pak, ini dosa. Dosa orang yang tidak sholat ini, para peserta ini ditanggung penitianya. Jadi bukan orang yang meninggalkan itu saja, panitianya juga kena dengan dosa seperti itu. Nauzubillah. Nah Bapak Saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, silakan kita jabarkan nanti apa maksudnya. Dalam hal ini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, mari apapun bentuk nikmat yang kita peroleh, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini yang menjadi orang gagah katanya, perkasa, suatu saat dia akan kif. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wa la hidayah. Semuanya akan stop. Semuanya akan kif. Mari kita syukuri nikmat Allah. Kita ini hidup Bapak kaum muslimin rahimakumullah dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hidup ini persis kita yang menduduki karpet yang kita duduki ini. Dari ujung sana ke ujung sana itu habis. Di bawahnya kan masih ada Ustaz, di belakangnya masih ada, itu lain lagi perkaranya. Kita hidup di atas dunia ini hanya sementara. Kalau kita hanya sibuk dengan berpoya-poya, begitu banyak Allah terangkan dalam firman-Nya, salah satu surat Takasur tadi. Kita yang akan merugi. Di samping setidaknya, di samping kita bersibuk-sibuk mencari kebutuhan dunia kita, alangkah baiknya kita jangan lupa pula mencari tabungan kita sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita nanti. Sekarang tempatnya, sekarang waktunya, sekarang saatnya. Kenapa demikian Bapak kaum muslimin rahimakumullah? Ad-da'wah, seruan, pengajaran itu bisa disampaikan kepada orang yang hidup. Itu bisa disampaikan kepada orang yang masih mendengar sami'nya, orang yang masih melihat basarnya, orang yang masih berkata dan berpikir otaknya ketika ia diberikan masukan-masukan untuk dunianya, bukan untuk akhiratnya saja. Jadi dalam hal ini, sidang jamaah yang dirahmati Allah, alangkah baiknya al-waqtu kasyaifi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Ketika Allah memberikan kesempatan sebaik-baiknya, ayo kita pergunakan. Anak-anak kami generasi muda, orang tua percaya kepada kita sebagai anak pendidik pelajar di sekolah. Ayo pergunakan masamu untuk belajar. Bapak-bapak di rumah, istri kita percaya kepada kita untuk mencari nafkah di luar. Ayo luruskan niat kita. Para pejuang-pejuang, para mujtahid, para syuhada, para pejabat, ayo kita bergerak lurus seperti orang tukang yang membuat garis. Dia akan selalu memahat apa yang ia garis tadi. Kalau ia keluar dari garis yang ia pahat, secara otomatis perbuatan itu akan ia rasakan dengan sendirinya. Kata para pejangga kaum muslimin rahimakumullah, sudah begitu banyak para masukan diberikan oleh orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, para ulama, tapi masih juga kita sering berbuat maksiat dalam hal ini. Fa iza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Kalau kita tidak bermalu, maka buatlah sekehendak hati kita. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apa tugas kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah? Pertama, ulama mengajarkan kepada kita, berkumpullah kita seluruh lapisan jajaran elemen masyarakat. Ajak generasi muda kita ini kembali. Ajak penerus-penerus kita kembali. Ajarkan ia tentang hal-hal yang lebih positif. Tadi kita terangkan, bukan berarti hiburan kita haramkan dalam hal ini. Bukan kita larang membangkitkan bakat minat anak. Tidak. Bagus, tapi tahu aturannya, tahu waktunya, tahu tempatnya. Gitu. Yang kedua, kenalkan kembali sejarah kepada anak-anak kita. Jangan ada manipulasi dalam hal ini, terkhusus untuk sejarah. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, tingkatkan amal ibadah, ukhuwah Islamiyah dan persatuan kesatuan. Insya Allah NKRI kita ini akan jaya. Tidak untuk kita semacam secara pribadi atau golongan, tapi kita semua yang merasakan. Mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatina jannatina. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahillazi anzala ala bidhil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amidid rabbi ikhtam lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.